Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bahas mengenai tepung-tepungan teman-teman. Jadi tepung apa saja yang biasa digunakan di dalam pembuatan kue, roti, dan lain-lain. Pertama kita akan bahas mengenai protein rendah ya teman-teman. Protein rendah ini terigu yang biasa saya pakai untuk membuat cookies dan bulu-bulung. Seperti kalian lihat di packagingnya, di depannya itu ada gambarnya, gambar bulu-bulung, pie ataupun kue-kue kering. Sekarang kita beralih ke terigu protein sedang. Terigu protein sedang ini diperuntukkan untuk membuat cake, cupcake, brownies, ataupun pancake. Bisa nggak kalau terigu ini dipakai untuk bikin cookies? Tentu saja bisa teman-teman, tetapi hasilnya dia akan beda, dia akan lebih padat karena terigu ini tidak diperuntukkan untuk kue kering. Sekarang kita akan bahas mengenai terigu protein tinggi. Terigu protein tinggi seperti kalian lihat yang ada di packaging depannya, itu dia cocok banget untuk dibikin donat, mie, ataupun roti. Selain itu, Bogasari juga mengeluarkan terigu cakra kembar emas. Nah, cakra kembar emas ini dibagi menjadi 3, ada terigu yang untuk roti oriental, dan untuk bakpao. Kalian bisa lihat kegunaannya dari untuk roti apa aja, lihat dari packagingnya. Jadi gambar yang di depan packaging terigu ini bukan untuk iseng-iseng ya teman-teman, tetapi itulah kegunaan dari terigu yang kalian beli. Terus kalau kalian tanya, boleh nggak terigu ini kita bikin untuk cookies ataupun untuk brownies? Tentu saja boleh ya teman-teman. Terigu-terigu kalian ya kan yang ngerasain hasilnya juga kalian, tapi apa hasilnya akan sama kalau kita mempergunakan terigu yang tepat? Tentu saja tidak. Selain tepung terigu, kita juga sering pakai tepung sagu untuk bikin sagu keju ataupun ongol-ongol ya teman-teman. Nah, jadi dari sagu ini juga ada berbagai macam. Ada yang sagu Papua, ada sagu aren, ada juga sagu yang dari tepung tapioka. Untuk tepung sagu dalam cookies, biasanya tuh kita sangrai dulu penggunaannya. Tujuannya supaya dia lebih kering dan lebih ringan teksturnya. Tetapi ada sebagian dari kita yang suka sangrai terigu. Tujuannya katanya sih supaya cookiesnya lebih tahan lama ya. Sejauh yang saya tahu, cookies yang kita bikin tanpa isi buah-buahan seperti selai, nanas, dan sebagainya itu tahan lama berbulan-bulan ya. Dia tidak akan jamuran. Jadi nggak ada gunanya kalian sangrai terigu itu, karena dengan sangrai terigu kalian merubah struktur dari terigu ini yang memang sudah dikhususkan untuk bikin cookies. Akhirnya nanti cookies yang kalian hasilkan tekstur dan rasanya beda. Berbeda dengan nastar ataupun kue-kue yang kalian kasih selai di dalamnya atau di atasnya, itu memang dia akan lebih cepat jamuran, akan bisa jamuran karena selai yang kalian isi di dalamnya itu mengandung air. Bagaimana caranya supaya dia bisa tahan lama? Kalian masak nanasnya itu atau selainya itu lebih kering dan panggangnya juga lebih lama. Dengan demikian cookies yang kalian hasilkan dia akan tahan lebih lama. Tidak ada pengaruhnya dengan terigu yang kalian sangrai, karena saya sudah pernah coba tes bikin dengan terigu yang disangrai, hasilnya tetap dalam 1 bulan dia akan jamuran kalau nanas yang kalian pakai itu basah. Selain tepung sagu, kita juga pakai tepung larut atau tepung Garut untuk bikin kue semprit teman-teman. Ini banyak kalian bisa jumpai di online atau TBK.
tepung larut ini juga kita sangrai dulu penggunaannya ya teman-teman. Dan tepung larut ini juga gluten free. Nah, untuk kalian yang gluten free, kalau kalian mau bikin cake, bolu, atau donat, kalian bisa pakai tepung premix ini teman-teman. Ini katanya bisa dibikin bolu, tapi saya belum pernah coba ya. Kita juga ada tepung porang nih teman-teman, atau glukomanan, atau biasa juga disebut tepung konjak. Nah, tepung ini yang saya tahu, yang saya sering pakai itu kalau mau bikin puding. Jadi kalau kalian alergi dengan agar-agar, kalian bisa bikin puding dengan tepung konjak atau tepung porang ini. Tapi tepung porang ini biasa juga bisa dibikin beras ya. Jadi beras shirataki itu yang bagus untuk diet itu juga dari tepung porang ini. Selain itu, kita punya tepung maizena teman-teman. Tepung maizena ini udah sering banget saya pakai. Fungsinya dia untuk mengikat adonan supaya tidak mudah hancur, dan juga untuk bikin cookies kita atau kue kita atau makanan kita lebih garing gitu. Jadi kalau seandainya kalian goreng ayam atau ikan atau udang, kalau kalian kasih tepung maizena sedikit aja, maka dia akan garing banget gitu. Jadi tepung maizena ini tidak berbau ya teman-teman. Kadang-kadang ada yang bilang saya nggak suka maizena karena tepungnya bau. Maizena tidak ada baunya. Itu saja teman-teman tepung-tepung yang sering saya pakai untuk cookies. Masih banyak tepung lainnya yang tidak saya sebut, tapi jarang dipakai untuk cookies. Sampai di sini dulu videonya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.